Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Langsung saya share screen saja materi pada pagi hari ini. Ya. Oke, kita belajar mengenai upaya dalam promosi kesehatan atau dalam pendidikan kesehatan. Ya. Nah, jadi kita memberikan promosi kesehatan pendidikan sesuai ruang kita ya. Nah, kali ini kita belajar mengenai promosi kesehatan pada pranikah ya. Jadi kalau ada pasangan calon pengantin datang ke puskesmas atau datang ke klinik untuk suntik TT. Nah, itu jangan disuntik saja tapi juga dikasih pendidikan ya. Dikasihkan pendidikan kesehatan mengenai promosi kesehatan pranikah ya. Jadi di sini PD memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap dan pelayanan penyeluruh di masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat. Nah, di sini perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua itu adalah salah satu promosi atau pendidikan kesehatan yang diberikan kepada pasangan sebelum menikah atau calon pengantin ya. Apa saja di sini promosi kesehatan pranikah itu ya. Yang pertama dijelaskan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan mengenai seksualitas dan aktivitas seksual ya. Nah, itu nanti silakan dijelaskan. Itu tugas kita untuk menjelaskan kepada klien kita ya, pada klien calon pengantin. Yang kedua yaitu anatomi dan fisiologi pria dan wanita yang berhubungan dengan konsepsi dan reproduksi. Nah, kita juga harus menguasai materi ini ya, mengenai anatomi fisiologi pria dan wanita. Nanti kalau sudah menikah itu akan terjadi konsepsi ya. Lalu yang ketiga yaitu ada norma dan praktik budaya dalam kehidupan seksualitas dan kemampuan bereproduksi, serta komponen riwayat kesehatan, riwayat keluarga, dan riwayat genetik yang relevan. Ya, ini adalah 4 poin yang diberikan kepada promosi kesehatan yang diberikan kepada calon pengantin atau pranikah. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada promosi kesehatan saat hamil ya. Kalau tadi pranikah, sekarang saat hamil ya. Di sini ada anatomi yang dijelaskan, pendidikan kesehatan yang diberikan kepada ibu saat hamil, yaitu mengenai anatomi dan fisiologi tubuh manusia ya. Nanti juga dijelaskan bagaimana kalau hamil pasti ada perubahan tubuh pada ibu hamil ya. Lalu di sini ada siklus menstruasi dan proses konsepsi. Yang ketiga yaitu tumbuh kembang janin dan faktor yang mempengaruhinya. Jadi dijelaskan ya, tumbuh kembang janin selama sekian bulan, sekian minggu, dan bagaimana yang mempengaruhinya. Lalu yang keempat yaitu ada tanda gejala kehamilan. Ya, dijelaskan tanda gejala kehamilan itu apa saja ya. Ada mual, muntah. Nah, lalu di sini mendiagnosa kehamilan dan berikutnya ada perkembangan normal kehamilan itu seperti apa. Serta dijelaskan juga kalau ada fisiologi ketidaknyamanan yang fisiologi pada ibu hamil ya. Nah, selanjutnya yaitu ada kebutuhan nutrisi bagi wanita hamil dan janin. Ya, diingatkan ibunya kalau saat hamil itu yang memerlukan gizi itu tidak hanya ibunya saja, tetapi janin yang dikandung juga memerlukan gizi. Nah, setelah itu ada penata laksanaan imunisasi. Ya,
Berikutnya ada pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang keempat yaitu persiapan persalinan, kelahiran, dan bekal bagaimana menjadi orang tua. Ya, ini tidak dijelaskan kepada ibunya saja, tetapi juga kepada pasangannya. Nah, setelah itu ada perawatan payudara bagi ibu hamil. Jadi beberapa orang akan mengalami hiperpigmentasi pada bagian kulit tertentu, ya. Nanti ibunya diajari bagaimana merawat payudara pada saat hamil. Lalu ini juga yang terakhir adalah tanda-tanda dimulainya persalinan, ya. Jadi saat hamil itu dijelaskan bagaimana proses kehamilan. Lalu dijelaskan juga adanya ketidaknyamanan yang fisiologi dalam kehamilan di setiap trimester, dan ketidaknyamanannya itu ada beda-beda, ya, sampai pada tanda-tanda dimulainya persalinan, ya. Itu adalah promosi kesehatan pada saat ibu hamil. Nah, lalu berikutnya di sini ada promosi kesehatan pada saat persalinan, ya. Yang pertama itu menjelaskan fisiologi persalinan, yang kedua yaitu tanda-tanda persalinan itu apa saja, ya. Lalu pemberian kenyamanan dalam persalinan, ya, ada pendampingan persalinan, pengaturan posisi, hidrasi, ya, dan dukungan, dan pengurangan obat nyeri, ya. Ini adalah termasuk asuhan sayang ibu. Lalu yang berikutnya yaitu ada mendukung dan meningkatkan pemberian ASI eksklusif. Jadi ibunya dimotivasi untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, ya. Lalu di sini ada penilaian kesejahteraan janin dalam masa persalinan. Nah, berikutnya kalau tadi hamil, persalinan, sekarang adalah nifas, ya. Nah, yang diberikan adalah fisiologi masa nifas, itu bagaimana itu dijelaskan, ya, kepada ibunya. Yang kedua yaitu ada proses involusi dan penyembuhan sesudah persalinan. Yang ketiga yaitu proses laktasi, ya, dan yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi kepada ibu hamil, ya. Lalu yang kelima yaitu ada bonding attachment dan perawatan bayi baru lahir. Nah, ini adalah promosi kesehatan pada masa nifas, ya. Nah, kalau promosi kesehatan pada saat menyusui yaitu yang pertama bagaimana kita memulai dan mendukung pemberian ASI eksklusif, ya. Perawatan payudara semasa menyusui, ya. Kalau tadi ada perawatan payudara selama hamil, sekarang perawatan payudara semasa menyusui, ya. Ibunya diajari bagaimana merawat payudara pada saat menyusui agar nanti kalau terjadi pada kandungan ASI
Mohon maaf Ibu, suaranya tidak kedengaran. Oke, baik. Jadi di sini ada upaya kesehatan dalam pelayanan kebidanan ya. Di sini ada 4 ya. Yang pertama promotif, preventif, dan kuratif serta rehabilitatif. Oke, kita masuk yang promotif ya. Jadi promotif itu sasarannya adalah promosi kesehatan kepada orang sehat. Di mana kelompok orang sehat ini di suatu komunitas itu sekitar 80 sampai 85%. Ya, apabila tidak bina kesehatan, maka jumlah ini juga akan meningkat. Jadi oleh sebab itu pendidikan kesehatan pada kelompok ini itu perlu ditingkatkan lagi, ya, perlu dibina, ya, meskipun sehat itu tetap harus diberi pendidikan kesehatan, ya, tujuannya untuk menjaga angka prosentase orang sehat ini jangan sampai menurun, ya. Nah, derajat kesehatan adalah dinamis. Jadi oleh sebab itu seseorang sudah dalam kondisi sehat tetap perlu diingatkan lagi, tetap perlu dibina. Ya, nah di sini menurut kalau tadi promotif sekarang preventif ya. Nah, ini menurut Level and Clark dalam bukunya Preventive Medicine for the Doctor in this Community membagi usaha pencegah penyakit dalam 5 tingkatan yang dapat dilakukan pada masa sakit ya. Apa saja? Yang pertama ini kesehatan dengan cara apa? Health promotion. Jadi seperti yang disampaikan slide sebelumnya tadi, meskipun orang itu tidak sakit, kita harus ataupun dalam kondisi sehat ya, kita tetap harus memberikan health promotion ya, atau pendidikan kesehatan ya. Lalu yang kedua yaitu memberikan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit atau specific protection ya. Jadi kalau di suatu tempat itu ada orang yang sakit, ya itu kita protect, jangan sampai menyebar ke yang lain ya. Itu adalah pencegahan masa sebelum sakit. Nah, kalau masa sakit di sini yang pertama yaitu mengenal dan mengetahui jenis penyakitnya pada awal ya. Jadi harus lebih tahu awal penyakit itu apa dan pada tingkat apa ya, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera. Sebentar ya, Mbak. Halo. Oh iya, sebentar. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi kalau pada masa sakit kita harus lebih dini ya untuk mengatasinya. Lalu yang kedua yaitu ada pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan kerja yang diakibatkan suatu penyakit atau disability limitation. Jadi kenapa kita harus early diagnose atau diagnosis dini secara diagnosis di awal, karena kita menghindari kecacatan ya. Jadi dengan cara early diagnose kita itu adalah upaya dari pembatasan kecacatan atau disability limitation ya. Nah, berikutnya yaitu kuratif ya. Jadi usaha pemerintah dengan menyediakan rumah sakit khusus dan puskesmas ya. Yang paling mudah kita kunjungi puskesmas ya. Lalu di sini dengan pemeriksaan itu dimaksud agar diagnosa penyakit bisa ditegakkan secara dini dan secara tepat, agar pengobatan yang diberikan itu juga diperoleh
secara cepat dan sempurna tanpa timbul kecacatan. Ya, ini juga adalah usaha disability limitation. Ya, dalam usaha pengobatan, penderita itu tidak hanya pengobatan secara kuratif saja, jadi melainkan memberikan pengertian agar jangan sampai timbul suatu komplikasi lainnya. Ya, nah, berikutnya ada rehabilitatif ya. Di sini rehabilitatif itu adalah usaha untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat. Jadi bukan bekas penderita, para mengembalikan pasien ke dalam masyarakat lagi. Jadi sehingga bisa beraktivitas layaknya sebelum sakit ya. Nah, di sini rehabilitasi sendiri terdiri dari dua macam ya. Yang pertama ada rehabilitasi secara fisik dan mental ya. Bagaimana rehabilitasi fisik itu, yaitu agar bekas penderita memperoleh perbaikan fisik itu yang maksimal ya. Lalu kalau mental, yaitu agar bekas penderita atau bekas pasien dapat menyesuaikan diri lagi dalam hubungan perorangan atau dalam sosial ya di sekitar masyarakat. Nah, lalu di sini ada ya, ini tidak hanya dua ya, ternyata ada 4. Nah, yang ketiga yaitu ada rehabilitatif sosial atau vocational ya, yaitu agar bekas penderita itu mendapati suatu pekerjaan lagi, mendapatkan pekerjaannya lagi, mendapatkan jabatannya lagi dalam masyarakat ya. Lalu yang keempat yaitu rehabilitatif estetis ya, yaitu mengembalikan rasa keindahan. Walaupun kadang-kadang fungsi dari alat tubuh itu tidak dapat kembali lagi. Jadi contohnya yaitu penggunaan pada kaki palsu, penggunaan mata palsu, atau penggunaan panca indera bantuan lainnya ya. Itu termasuk rehabilitasi estetis. Oke. Nah, itu tadi adalah upaya promosi kesehatan. Oke, saya share screen dulu. Mbak Melia, saya dibantu untuk di list siapa yang nggak masuk perkuliahan pagi hari ini ya. Baik, Ibu. Ya, nanti dikirim ke saya. Siapa yang nggak join perkuliahan pada hari ini? Hari ini hadir, Bu. Ya. Gimana perkembangan short movie-nya? Ini materi promos kurang 1 ya. Jadi banyak yang belum ya? Banyak, Bu. Untuk ya, harusnya kan dikumpulkan setelah minggu depan ya, karena materi promos kurang 1. Nah, karena banyak yang belum, untuk pembuatan short movie saya perpanjang saja sampai setelah UAS ya. Baik, Ibu. Jadi nanti kalau karena waktunya saya perpanjang, saya minta konsepnya dimatangkan lagi ya. Nanti skripnya dibuat ya. Kalau memang memakai talent dari luar, nanti disampaikan siapa saja namanya di akhir video ya. Kalau memang tidak memakai talent di luar, ya sudah, nggak apa-apa, dicantumkan nama kelompoknya saja ya. Nanti ditulis ini mata kuliah apa, siapa dosen pengampunya, seperti itu ya. Baik, Bu. Nanti kalau ada temannya yang belum ada di Malang, silahkan diberi job desk, membuat konsep saja ya, membuat konsep, membuat skrip, terus nanti teman-temannya yang ada di Malang tinggal eksekusi gitu ya. Ya, Bu. Ya, banyak yang belum masih banyak yang ada di kampung halaman. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, nanti seperti itu saja ya. Untuk jadi waktunya kan masih agak panjang, jadi nanti juga jadi sekarang mungkin fokus dulu untuk menyelesaikan tugas penelitian semuanya ya. Nanti kalau
Ada yang kurang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ke saya ya. Nanti bisa tag saya atau bisa belajar bareng sama temannya kemarin yang sudah sharing sama saya. Ada Katrina sama Desna ya. Atau sama Mbak Ismarini, nanti silahkan belajar bareng sama teman-temannya ya. Baik, Bu. Baik Ibu. Baik, kalau gitu saya kira cukup perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu. Saya end meeting Baik ya. ya Bu. Terima kasih Ibu.